Karena eksposisi kita pada kesempatan ini, kita tiba di Lukas pasalnya yang ke-8. Mari bersama-sama kita akan melihat Lukas pasal ke-8 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-39. Tetapi kita akan membacanya hingga ayat yang ke-33 saja. Lukas pasal ke-8 ayat 26 hingga ayat yang ke-33. Jika sudah menemukan, saya akan membacakan. Mari kita boleh memperhatikannya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi di dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Saudara, kita baru membaca sebuah cerita yang cukup mendetil ya, menggambarkan bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari Gerasa. Dan sebelum ini kalau saudara mengingat, saudara juga menemukan cerita yang sama mendetilnya, menggambarkan bagaimana Yesus meredakan badai. Ya, sehingga bukan kebetulan sekali lagi pada waktu Lukas menyandingkan bagian-bagian di dalam kebenaran firman Tuhannya. Sehingga pada waktu kita membandingkan ya, bagaimana Yesus meredakan badai dengan bagaimana Yesus mengusir roh dari Gerasa, ya kita melihat bagaimana Yesus meredakan badai. Itu seringkali nampak lebih relevan bagi kita ketimbang Yesus mengusir roh-roh jahat. Betul ya? 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu kita melihat bersama-sama bagaimana badai itu seringkali diidentikan dengan kesulitan hidup. Ya, badai itu seringkali diidentikan dengan krisis kehidupan dan kita mengamini hal itu meskipun tetap harus diingat ya. Kita yang hari ini mungkin berada di tengah-tengah badai, begitu ya. Saudara juga mesti mengoreksi diri, kita di tengah badai karena kita seperti murid Yesus yang ikut Yesus, ataukah kita di tengah badai karena kita seperti Yunus yang melarikan diri dari panggilan Tuhan. Ya, ini mesti dibedakan. Ingat ya, jadi apa yang Lukas katakan mengenai mujizat Tuhan Yesus jangan dipisahkan dari apa yang Lukas katakan mengenai pengajaran Tuhan Yesus, mengenai tanah yang subur, mengenai pelita yang menyala, begitu ya. Dua hal ini terkait bersama-sama. Tetapi terlepas dari itu, badai itu sesuatu hal yang identik atau sesuatu hal yang akrab dengan kita, khususnya kita mungkin hari ini yang menjadi orang tua. Ya, jadi hari ini kita yang menjadi orang tua, kita yang bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi keluarga kita, membiayai sekolah untuk anak-anak kita. Ya, hari ini sudah bukan lagi waktunya hanya berpikir mengenai badai Covid ya. Begitu ya, saya percaya setiap kita orang tua yang bertanggung jawab akan ekonomi keluarga. Wah, ini mulai ada badai lain ini ya. Dan badainya lebih serius, lebih gelap ini. Badai ekonomi, bagaimana ini ya peperangan Rusia-Ukraina belum selesai, nanti China sama Taiwan itu bagaimana, pas kita pemilu lagi, ya harusnya nanti mata Amerika dan China akan melihat Indonesia, mau enggak mau ini. Ya sehingga mulai ada analisa, presiden mana ini kira-kira, calon presiden mana ini kira-kira yang Amerika bakal seneng, calon presiden mana ini kira-kira yang China bakal serem. Ya, sehingga fakta bahwa kita akan menyelenggarakan pemilu di saat-saat seperti ini itu ya akan membuat yang gelap bisa jadi bertambah gelap kalau kita tidak berhati-hati. Ya sehingga badai ya itu sepertinya relevan sekali ya di dalam kehidupan setiap kita yang penuh dengan krisis dan kesulitan ini. Tetapi kalau dirasuk setan, ya sepertinya 80 tahun Elion berdiri,
termasuk 24 tahun Elion Satelit berdiri, saya tidak tahu ya, berapa kali pernah ada jemaat kerasukan setan begitu. Ya kemudian di tengah-tengah ibadah tiba-tiba berdiri teriak-teriak seperti yang kita lihat di dalam cerita tadi. Ya, sejauh pengalaman saya 20 tahun menjadi hamba Tuhan belum pernah sih. Begitu ya, mengalami pimpin ibadah, tiba-tiba ada yang teriak-teriak begitu ya. Siapakah engkau gitu ya. Tidak ada. Ya, sehingga hari ini kita mungkin merasa berkenaan dengan pengusiran setan. Ya, ini kurang relevan dengan kita dibandingkan dengan badai hidup yang diredakan Tuhan. Nah, setelah izinkan saya mengatakan ya, kalau hari ini kita merasakan seperti itu, tidak salah. Tetapi kita perlu tahu penyebabnya kenapa. Ya, kenapa hari ini pengusiran setan itu lebih kurang relevan bagi kita dibandingkan dengan peredaan badai. Tidak lain tidak bukan sebetulnya karena memang kerajaan Allah sudah dinyatakan di dalam Kristus. Ya, sehingga saudara kita perlu menyadari kurang nyatanya manifestasi kerasukanlah di sekitar kita. Sebetulnya itu merupakan salah satu bukti nyata kerajaan Allah telah datang di dalam Kristus. Ya, karena di dalam Lukas pasal ke-11 ayat yang ke-21, bolehkah ditayangkan? Lukas pasal ke-11 ayatnya yang ke-21. Ya, dikatakan di sana itu apa? Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya, akan membagikan rampasannya. Sehingga kalau hari ini ya, kita jarang ketemu ada di antara jemaat yang diikat oleh orang kuat. Seperti tadi ya, orang yang di Gerasa itu dirasuk oleh legion 2000 setan begitu ya. Saudara, itu hanya karena ada orang yang lebih kuat. Hanya jikalau ada seorang yang lebih kuat daripada orang itu, ya baru kemudian apa yang dikuasai oleh orang pertama tadi, oleh orang kuat pertama tadi bisa diambil daripadanya. Biasanya kalau hari ini ya di tempat di mana kekristenan itu berakar, saudara melihat manifestasi kerasukan itu sangat jarang. Sadarilah dan mengertilah, itu bukan karena hari ini tidak ada setan. Bukan karena hari ini setannya lebih jinak, begitu ya. Ada setan yang baik, tidak ya. Tetapi karena kuasa Tuhan itu dinyatakan. Ya, sehingga otoritas Tuhan Yesus, ya otoritas Tuhan Yesus itu dinyatakan melalui dia pengajarannya, melalui dia mengajar. Otoritas Tuhan Yesus juga dinyatakan pada waktu dia menyembuhkan orang. Otoritas Tuhan Yesus juga dinyatakan pada waktu dia mengusir setan. Ya, sehingga sekali lagi, kalau hari ini kita melihat kuasa-kuasa kegelapan mana ya? Orang kerasukan gitu ya. Tidak ada kok. Itu bukti nyata kerajaan Allah telah datang. Tapi di sisi yang lain must be careful ya. Bukan berarti kemudian tidak ada. Ya, bukan berarti kemudian yang namanya kuasa kegelapan itu tidak ada. Bagi orang-orang di zaman Yesus, ya, orang kerasukan itu sama nyatanya dengan orang tenggelam kena badai. Ya, sama seperti orang tidak heran pada waktu badai turun ke Galilea, pada waktu pengalaman orang kerasukan itu sesuatu pengalaman yang banyak terjadi. Dan bahkan sebetulnya hari ini pun, ya kalau kita boleh melihat sedikit lebih jauh, di luar keempat dinding kita, di luar kelompok KTB kita gitu ya, di luar lingkungan Kristen kita yang terjaga oleh dari kuasa kegelapan seperti Hogwarts begitu ya, terjaga dari kuasa-kuasa dia yang namanya tidak boleh disebut begitu. Bukan berarti bahkan hari ini di sekitar di luar tembok gereja itu tidak ada kuasa kegelapan. Ya, tadi pagi saya mengatakan ya, kalau saudara ada yang suka film, ya, tahun 2002 ini perfilman Indonesia mencatat sejarah yang belum pernah terjadi sejak pertama kali munculnya industri film Indonesia. Ada yang tahu apa? Ya, apa yang terjadi tahun ini? Ya, di sejarah perfilman Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak pertama kali industri film kita ada. Ya, bukan sekarang di Gedung Biskup mulai ada air purifier gitu ya. Bukan itu ya. Ya, tapi apa yang baru terjadi tahun ini adalah untuk pertama kalinya ya di sepanjang sejarah perfilman Indonesia akhirnya finally ya film nasional itu menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Boleh tepuk tangan gitu ya. Tepuk tangan. Oke, ya.
Ya akhirnya tahun ini untuk pertama kalinya ya penonton untuk film Indonesia itu mengalahkan penonton film Hollywood, Bollywood dan seterusnya, film Hong Kong dan seterusnya. Untuk pertama kalinya. Dan pada waktu saya cek ya, betul ya, 5 film yang paling banyak ditonton oleh orang Indonesia. 5 film yang teratas paling banyak ditonton oleh orang Indonesia. 3 dari 5 film itu keluaran tahun 2022. Luar biasa ya. Begitu ya, 3 dari 5 film terlaris di sepanjang sejarah perfilman Indonesia itu keluaran tahun 2022. Ini panen betul itu industri pembuat film Indonesia. Dan dari 3 film yang menempati peringkat pertama, peringkat ketiga, dan peringkat kelima. Ya, peringkat kedua dan keempat itu film dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu ya. Dan dari 3 film, ya, yang 2 itu ada yang mau menebak genre-nya film apa? Wah, tahu semua gitu ya. Iya ya. Jadi dari 5 film, 3 film yang tadi saya mengatakan menempati 5 urutan pertama, yang peringkat ketiga itu Pengabdi Setan yang kedua. Ada yang sudah nonton? Ya. Terus ada yang tahu nggak film Indonesia apa yang paling banyak ditonton? 9 juta penonton lebih, satu-satunya ya film Indonesia yang menembus angka 9 juta. Nah di Desember ini mau keluar lagi versi lebih panjangnya, lebih lengkapnya, sehingga mungkin akan jadi film Indonesia pertama yang tembus 10 juta. Film apa? KKN di Desa Penari, gitu ya. Desember nanti akan keluar versi yang lebih panjangnya, gitu ya. Itu peringkat yang pertama. Sehingga saya penasaran, saya lihat, gitu ya. Sehingga saya nggak suka lihat film Indonesia, saya jujur sih gitu ya, mungkin kurang bagus ya. Kurang suka lihat film Indonesia, juga kurang suka lihat film horor. Pertama kalinya lihat film horor Indonesia, ya ini. Gitu ya, karena paling laris. Bolehlah, pengen tahu kayak apa sih. Setelah pada waktu saya melihat film itu, kesan yang kuat yang saya dapatkan adalah, saya semakin disadarkan, kuasa kegelapan itu ada. Dan malah bukan cuma sekedar 2000 tahun yang lalu ya. Pada zaman Tuhan Yesus itu yang namanya setan-setan itu ada. Begitu ya. Ya kita saja yang di dalam gereja gitu ya, di tempat di mana kekristenan itu berakar, kita merasa apa sih setan? Ya dolar berapa itu mungkin lebih serius daripada setan itu ada berapa banyak. Mau 2000 lah legion itu mau 2000, mau berapa ribu itu tidak relevan bagi kita sepertinya ya. Tapi sebetulnya tidak. Baru saya melihat film itu, saya betul-betul semua melihat berpikir, iya setan senyata itu. Dan saya diingatkan juga, kalau saudara pernah ikut PD misi ya, kesaksian dari beberapa misionaris yang ditempatkan, yang melayani di daerah-daerah pedalaman begitu ya, sama nyatanya. Sehingga menyadari hal itu membuat kita seharusnya berpikir, dan mengapa bagian yang akan kita renungkan pada hari ini itu penting. Ya bukan cuma karena yang pertama, sebetulnya saya terus berpikir ya, sejak saya mendengarkan kesaksian dari para misionaris itu, saudara-saudara seiman kita yang melayani di sana, di mana kerasukanlah orang keluar rambut dari mulutnya lah, kemudian ada pisau dan seterusnya, itu mereka lihat dengan mata mereka sendiri, gitu ya. Sehingga pada waktu saya melihat film ini, nggak tahu ya, saya mungkin kalau ada waktu akan bincang-bincang cari waktu dengan Pak Sandi atau dengan siapa. Apakah mungkin ini sebetulnya pintu Injil? Pintu Injil ke daerah-daerah yang pedalaman adalah tantang langsung kuasa-kuasa kegelapannya. Seperti yang Yesus lakukan. Itu akan menjadi suatu kesaksian ya. Harusnya. Bagaimana bisa nggak identik dengan di mana orang Kristen itu masuk. Di mana dengan misionaris itu masuk, kuasa kegelapan itu pergi. Harusnya itu bisa menjadi suatu kesaksian yang besar. Ya karena ya kita percaya Tuhan kita lebih besar dari kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga bagian firman Tuhan yang berkenaan dengan kuasa kegelapan, saya percaya, saya nggak tahu ya sejauh mana lembaga-lembaga misi itu pernah baik-baik merenungkan mengenai cerita-cerita eksorsisme seperti yang tadi kita baca. Tapi bahkan bukan cuma itu, ya. Jadi bukan karena wah saya juga nggak akan jadi misionaris Pak, gitu. Jadi ya mestinya kurang relevan kalau bagi kita. Enggak sih, karena yang kedua, ya pada waktu nanti kita akan melihat ya bagaimana kuasa-kuasa kegelapan itu menyatakan kuasanya, saya percaya bisa lebih menghargai kasih Tuhan. Karena seringkali yang terjadi, begitu ya, Kristen atau tidak Kristen, you don't know what you got until you lose it. Ya, engkau tidak tahu apa yang engkau dapatkan sampai engkau kehilangan. Must be careful. Orang yang tidak pernah mengalami masa penjajahan, gampang sekali gitu ya. Apa bedanya dijajah sama nggak dijajah? Tetap koruptor di mana-mana. Lebih baik nggak dijajah. Itu cuma menunjukkan saudara tidak pernah dijajah.
Sehingga ngomongnya gampang. Sama ya, apa bedanya punya papa mama, papa begini, mama begini. Itu cuma menunjukkan saudara punya papa mama sejak lahir. Saudara yang tidak punya papa mama, saudara tidak mungkin akan mengatakan papa begini, mama begini. You don't know what you got until you lose it. Ya sama. Ya kita yang mengatakan bahwa papa mama Kristen gak ada bedanya sama papa mama tidak Kristen gitu ya. Itu cuman menunjukkan saudara tidak pernah punya papa mama yang tidak Kristen. Sehingga saudara tidak pernah menyadari pergumulannya. Gimana ya kalau saya ke surga sendirian? Bagaimana kalau tidak ketemu sama istri saya? Bagaimana kalau tidak ketemu sama suami saya? Tidak ketemu sama orang tua saya? Tidak ketemu sama anak saya? You don't know what you got until you lose it. Demikian pula sama ya. Hari ini kita yang merasa, aduh kuasa Tuhan. Apa sih kuasa Tuhan? Karena kita tidak menyadari, jikalau tanpa kuasa Tuhan, berapa berkuasanya kuasa kegelapan itu bisa mengikat kita. Sehingga kita yang dari kecil Kristen, kita yang sudah bersyukur berada di lingkungan Kristen, kita di lingkungan gereja, yang tidak pernah mengalami keluar rambut dari mulut dan seterusnya. Kita mungkin berpikir itu cuma cerita di film. Enggak. Itu sungguh-sungguh bisa terjadi. Dan kalau hari ini kita tidak pernah mengalami itu, dilempar kutukanlah dan seterusnya, kita perlu menyadari ya, kepada siapa kita harus bersyukur. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu memperhatikan cerita-cerita Alkitab berkenaan dengan pengusiran setan? Karena meskipun memang setan hari ini tidak bisa merasuk orang percaya, tidak bisa merusak seperti yang kita baca di dalam cerita tadi, bukan berarti setan itu tidak ada. Ya, bagian Alkitab yang 1 Petrus pasal ke-5 ayat yang ke-8 mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, ayat ini mengatakan dengan jelas ya, bukan larilah karena iblis memburumu, habis kita. Ya, mau lari dari iblis bagaimana caranya? Ya mungkin kurang lebih seperti yang saudara lihat di film horor ya. Sudah lari, tiba-tiba dia di sana. Gitu. Lari lagi, tiba-tiba dia di sana. Ya tidak ada kemungkinan. Tapi kita bersyukur kuasa iblis sudah dibatasi sedemikian rupa. Bukan berarti dia tidak bisa menggertak. Bukan berarti dia tidak bisa membodohi. Dan bukan berarti tidak ada orang Kristen yang bisa menyerahkan kepalanya untuk kemudian ditelan begitu ya oleh iblis yang menjadi musuh kita. Sehingga kita juga perlu pada waktu nanti kita merenungkan bagian ini lebih lanjut. Kita termasuk yang sudah dipengaruhi enggak ya? Jangan-jangan iya tuh. Ya, kenapa hari ini banyak anak-anak muda begitu ya, yang padahal dolar berapa juga pokoknya makanan ada, galau lah, perlu healing lah, itu apa gitu. Ya saudara itu dari mana? Ya kita tidak pernah berpikir kan, cuman ya itu saya, ya karena lingkungan saya kurang membahagiakan saya gitu ya. Betul cuman itu? Ya, atau orang-orang dewasa begitu ya, yang diikat oleh keserakahan, diikat oleh perbudakan dosa yang lain, itu dari mana? Pernah kita menyadari? Sehingga di dalam Alkitab kita menemukan prinsip ya, kita jangan terobsesi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga tadi saya mengatakan sebetulnya film horor itu bukan termasuk jenis film yang saya sukai. Cuman saya merasa saya itu perlu tahu, itu kenapa saya melihat. Ya karena antara menyadari ya dengan terobsesi perbintangan lah, kamu itu show apalah begitu ya. Kamu itu bintangnya apa? Oh, maka kamu sifatnya akan seperti ini. Saudara, kalau saudara yang ikut 10 perintah Allah saudara menyadari itu pelanggaran perintah pertama secara langsung. Apalagi ya, kalau saudara masih ada ya yang percaya kalau enggak pecah semangka lah atau enggak pecah periuk lah atau enggak ngelihat orang yang dimasukkan ke dalam tanah, saudara akan ikut mati lah. Saudara sedang melanggar perintah pertama. Ya karena berarti saudara percaya ya, adalah kuasa lain di selain Tuhan yang bahkan sampai bisa membuat saudara mati. Gitu ya. Kalau sampai berani lihat itu peti mati diturunkan ke dalam liang lahat gitu. Ya, sehingga kita tidak boleh terobsesi ya, dengan kuasa kegelapan. Tapi bukan berarti kita tidak perlu tahu. Ya, karena kuasa kegelapan itu ada. Ya, dan kita perlu berhati-hati terhadapnya. Sehingga dari bagian ini coba kita melihat ya, seperti apa ya ketika kuasa kegelapan itu menguasai manusia. Ya, bagian ini sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ya. Sehingga mungkin secara singkat saja ya, di dalam Alkitab kita melihat ada iblis, ada setan.
Ya, iblis mencobai padang gurun, setan menantang di Kapernaum, iblis berupaya menjatuhkan Yesus melalui Petrus, setan memohon di Gerasa yang tadi kita baca, ada iblis juga yang menyalibkan Yesus melalui Yudas. Masih ingat apa bedanya iblis dengan setan? Masih ingat? Kira-kira orang Kristen lebih takut iblis atau takut setan? Yang mana? Saudara takut iblis atau setan? Saya takut Tuhan, amin, puji Tuhan, semoga. Begitu ya. Apa bedanya iblis sama setan? Lupa semua. Ya, iblis itu berbicara mengenai pemimpinnya, Lucifer. Ya, setan itu berbicara mengenai anak buahnya. Ya, karena Alkitab mengatakan ketika iblis itu jatuh, dia mengajak sebagian dari malaikat. Sehingga meskipun jumlah yang dia ajak itu tidak lebih banyak daripada jumlah yang setia kepada Tuhan. Tetapi karena malaikat itu jumlahnya banyak ya, maka yang diajak oleh iblis itu ya banyak. Sehingga tidak heran tadi ada legion, 2000 setan satu orang. Begitu ya, karena memang Wahyu mengatakan ya, setan itu, malaikat itu jumlahnya berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ingat ya kitab Wahyu. Begitu ya, sehingga tidak usah heran 2000 untuk satu orang, stok untuk daerah lain mana, itu stoknya akan selalu ada. Ya, sehingga Alkitab membedakan antara iblis dengan setan, antara diabolos dengan daimon. Ya, sehingga bahasa Inggrisnya kalau iblis itu diabolos, diablo. Ya, saudara yang suka main game Diablo itu. Ya, sementara kalau setan itu adalah demon. Ya, bahasa Indonesianya iblis dan setan. Ya, sehingga kalau saudara memperhatikan ya bagian firman Tuhan tadi ya, Alkitab itu begitu tepat. Begitu tepat. Ya, sehingga saudara lihat cara-cara iblis boleh ditayangkan kembali. Ya, cara-cara iblis beda dengan cara setan. Memperhatikan cara iblis itu begitu halus. Sehingga kembali ya firman Tuhan tadi sama ya. Hati-hatilah lawanmu si iblis. Ironinya orang Kristen lebih takut sama setan. Ya karena takut dilihat setan. Begitu ya. Yang saudara perlu lebih khawatirkan itu iblis. Kenapa? Karena dia tidak akan menakut-nakuti saudara. Tidak akan seperti yang di Gerasa tadi ya. Merasuk terus kita teriak-teriak begitu ya. Tidak. Tapi dia bisa mencobai. Oh lapar ya. Ini batu kamu bisa jadikan roti loh. Tidak apa-apa. Ya, tidak ada orang tahu kok. Kamu bisa korupsi, gitu. Kamu bisa tidak jujur, tidak apa-apa. Tahu sama, tahulah. Itu yang seringkali menjatuhkan orang Kristen. Amin. Begitu ya. Demikian juga iblis itu bagaimana cara mencobai Tuhan Yesus melalui Petrus dan dengan cara yang sangat halus kan. Tidak akanlah. Jauhlah itu daripadamu. Masa Mesias kok akan menderita? Begitu ya, Mesias tidak akan menderita. Ya sehingga sama kan hari ini, kamu anak Tuhan. Katanya Tuhan menjaga kamu. Kok orang yang kamu kasih meninggal? Mana Tuhanmu? Lebih banyak orang Kristen yang kehilangan iman. Daripada orang Kristen yang kehilangan iman gara-gara malam-malam di rumah sendiri. Terus tiba-tiba ada penampakan di depannya begitu. Begitu ya, lebih banyak mana ya? Orang Kristen yang kehilangan iman karena ditampai itu. Atau karena mendengarkan perkataan seperti itu. Katanya Tuhan. Ya, katanya Tuhanmu baik. Katanya Tuhanmu berkuasa. Lah kamu mengalami itu? Yakin Tuhanmu itu ada? Ya harusnya enggak lah. Kalau kamu anak Allah, ya harusnya itu tidak menimpa engkau. Kalau kamu itu menimpa engkau, ya ngerti yo. Itu artinya apa? Terus kita yang mengisi jawabannya sendiri. Begitu ya. Oh itu artinya saya bukan anak Allah ya. Saudara ini yang kita mesti berhati-hati dan perhatikan ya. Alkitab sedemikian presisi ya. Ya karena memang dong. Kalau hari ini bos mafianya ya, naganya ya, tidak akan lah di depan saudara itu marah-marah dan seterusnya begitu ya. Yang di depan saudara mengeluarkan taringnya, ya itu adalah penagih hutangnya begitu ya, pemukul-pemukulnya. Sehingga begitu persis sama di dalam Alkitab, iblis pakai cara itu halus, setan itu pakai cara frontal begitu ya. Sehingga dalam bagian ini kita bisa melihat ya, kuasa seperti apa. Ya, ketika roh jahat itu menguasai seseorang, itu bisa seperti apa. Sehingga kenapa kita harus bersyukur kalau kita tidak pernah mengalami hal yang seperti ini. Yang pertama, ya ketika roh jahat menguasai orang, ya, maka ciri pertama yang langsung tadi kita temukan pada waktu kita membacanya, yaitu dikatakan orang ini dirasuk.
Gitu ya. Orang ini dirasuk. Dirasuk itu satu kata yang secara khusus di dalam Alkitab itu dikaitkan dengan kuasa kegelapan. Karena manusia kita bisa membujuk, ya, kita bisa mempengaruhi, mempersuade, ya, kita mungkin juga bisa menipu, begitu ya, kita bisa mengerjai, bahkan bisa jadi juga kita bisa membrainwash seseorang gitu ya. Ada metode-metode untuk membrainwash seseorang, tetapi merasuk itu jauh lebih dari semua yang tadi saya katakan. Merasuk itu berarti benar-benar menguasai seseorang dan menguasai seseorang itu sepenuh-penuhnya sehingga apapun yang keluar dari orang itu ya keluar dari sebetulnya yang merasuk dia. Ya, sehingga itu adalah yang namanya merasuk dan itu di dalam Alkitab hanya dikaitkan dengan kuasa kegelapan, tidak pernah dikaitkan dengan kuasa yang lain, termasuk juga tidak pernah dikaitkan dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga tadi pagi saya mengatakan, ya meskipun bersyukur hari ini ya, saya percaya salah satunya juga karena pelayanan dari Pendeta Stephen Tong, begitu ya. Sehingga hari ini fenomena so sorry to say, kerasukan di dalam gereja itu tidak lagi seperti sekian waktu yang lalu. Dikuasai oleh Roh Kudus, begitu ya, tidak bisa mengendalikan dirinya, getar-getar sampai jatuh di dalam gereja. Dan kita mengatakan itu kuasa Roh Kudus. Di mana di dalam Alkitab Roh Kudus pernah merasuk? Tidak ada. Roh Kudus itu mencerahkan, Roh Kudus itu memimpin. Dan tidak pernah Roh Kudus itu merasuk. Sehingga di dalam kita merancang ibadah kita hati-hati sekali. Jadi satu sisi, saudara kita bersyukur ya, pujian hari ini ya ada penyembahannya, ada kita bersuka cita bersama-sama meskipun pakai masker gitu ya. Ya ada juga kita mempersiapkan hati masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi saudara perhatikan enggak? Di dalam setiap ibadah yang kita adakan, kita harus pikirkan sekali. Jangan sampai kemudian kesadaran itu sengaja mau dihilangkan. Ulang-ulang terus lagu yang sama. Membawa jemaat terangkat. Terangkat kemana? Ya, sehingga tidak akan terjadi dan semoga tidak pernah terjadi di dalam ibadah Elion. Ya, ibadah itu melibatkan segala sesuatu, bukan berarti ibadah yang benar itu emosinya mesti dipendem gitu ya. Semakin dipendam emosinya, semakin itu adalah ibadah yang sejati. Enggak, tetapi juga dijaga. Ya, seperti tadi, setelah kita memuji Tuhan, kita bersuka cita, silakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita masuk ke dalam firman Tuhan. Di dalam semua itu ya, kita gereja memastikan kesadaran saudara itu tetap penuh dan tetap sepenuh-penuhnya. Bukan cuma penuh karena tidak bisa ngantuk karena disuruh tepuk tangan, begitu ya. Tetapi juga penuh karena kita tidak membiarkan kita terangkat terus membuka ruang kepada roh-roh yang bukan Roh Kudus sebetulnya. Ya karena sekali lagi merasuk itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Ya, merasuk itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan yang menguasai seseorang sedemikian rupa, menguasai seseorang untuk kemudian merusak yang bersangkutan. Sehingga di dalam cerita tadi ya, kita bukan hanya melihat seseorang yang dirasuk, tapi kasihan sekali. Betul ya? Kasihan sekali. Kita betul-betul melihat seseorang yang dirusak. Dan menariknya pada waktu kita memperhatikan bagaimana setan merusak seseorang. Maka saudara, bolehkah saya mengajak kita, coba sebentar ini kita berpikir sebentar ya. Apakah ciri-ciri perusakan setan ini betul-betul hari ini tidak pernah kita temui? Ya, kalau ciri-ciri kerasukan setan, ya puji Tuhan tadi saya mengatakan 80 tahun Elion berdiri, 24 tahun Elion satelit berdiri, ya saya rasa di tempat ini belum pernah ada, juga sepertinya mungkin belum pernah ada juga jemaat yang kerasukan, tetapi kalau kerusakan, begitu ya, rusak akibat roh-roh jahat, apakah benar-benar belum ada dan apakah tidak mirip dengan yang kita baca di sini? Ya, kerusakan seperti apa yang terjadi ya pada waktu seseorang dikuasai oleh roh-roh jahat? Jelas tadi kita membaca dia terasing. Sudah lama dia tidak tinggal di rumahnya. Dia dihalau oleh setan-setan. Dia mesti tinggal di pekuburan. Ya, sehingga menggambarkan seseorang yang secara sosial itu betul-betul terasing. Dia dan dirinya sendiri, atau lebih tepat dia dan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, karena tidak pernah kita sepenuhnya terasing. Meskipun hal ini tidak tahu mesti disyukuri atau tidak ya. Ya terasing-sing dengan terasing bersama dengan kuasa kegelapan begitu ya. Ya tapi di sini kita melihat seorang yang terasing.
dia dan dirinya sendiri, atau lebih tepat dia dan kuasa-kuasa kegelapan. Dan bukan cuma itu ya, bagaimana fisiknya menderita, ya dia diseret-seret. Jadi kita membaca dia diseret-seret oleh kuasa-kuasa kegelapan itu, dia mesti dirantai dan seterusnya. Dan yang terakhir yang kita melihat, harga dirinya di mana? Ya, secara khusus sebetulnya bagian tadi menekankan orang ini bukan cuma sekedar tidak tinggal di rumah. Orang ini bahkan tidak berpakaian. Tidak berpakaian, ini adalah perlindungan yang terakhir. Ya, pakaian itu adalah perlindungan terakhir dari rasa malu. Ya, perlindungan terakhir yang menutupi bagian-bagian tubuh manusia yang sensitif. Sehingga pada waktu dikatakan dia bukan cuma sekedar tidak bisa pulang ke rumah, tapi dia bahkan tidak berpakaian. Dan yang indah nanti kita akan melihat ketika dia disembuhkan oleh Yesus, dilepaskan oleh Yesus, digambarkan dia berpakaian, duduk di dekat kaki Yesus. Itu pemulihan total ya. Dari yang terasing sekarang dekat sama Yesus. Ya, dari yang di kuburan sekarang bersama Yesus. Dari yang tidak berpakaian sekarang sudah berpakaian. Tapi sebelum itu ini yang terjadi. Dan permisi tanya, begitu ya, kalau kerasuk aman. Kita tidak pernah melihat. Tetapi kalau ciri-ciri orang dirusak, begitu ya, orang yang benar-benar itu sendirian, ya, terpisah dari mungkin bahkan istrinya, terpisah dari mungkin suaminya, terpisah dari mungkin anaknya, terpisah dari mungkin orang tuanya, tidak pernah terjadi. Yang karena dosa, akhirnya bentur begitu ya dengan istrinya, suaminya, orang tuanya, anaknya, mertuanya, dan teman-temannya, dan seterusnya. Sehingga dia harus sendirian. Ya kan, dia sudah menyusahkan begitu banyak orang. Apakah itu tidak ada? Yang secara fisik menderita, yang kurus sekali karena sudah suntik narkoba, tidak tahu berapa kali begitu ya. Yang jantungnya mungkin sudah lubang-lubang bagaimana, karena merokok tidak pernah bisa berhenti begitu ya. Tidak ada? Ya, demikian juga yang mungkin sampai harus utang sana sini sehingga harga dirinya di mana, mungkin karena keserakahannya dia atau mungkin juga karena kalah judi dan seterusnya. Tidak ada? Nah, kok ada ya? Begitu ya? Kok ada ya? Meskipun sekali lagi harap tidak ada yang terjadi ini di antara kita, tetapi ini menunjukkan ya, iblis memang itu sudah dikalahkan, tetapi bukan berarti sepenuhnya dia tidak bisa beroperasi. Ya, baru pada waktu nanti kedatangan yang kedua, ya di sana kuasa iblis sepenuhnya itu akan ditiadakan. Itu aman. Tapi saat ini kewaspadaan itu penting. Dan bagian tadi mengatakan siapa bisa melepaskan? Begitu ya, siapa yang bisa mengekang? Orang itu sendiri pasti tidak mungkin. Tetapi yang menarik adalah masyarakat sudah berusaha mengekang dia. Mengekang saja tidak bisa. Jangankan melepaskan. Ya, sehingga yang menarik tidak dikatakan tadi orang-orang sekitarnya berusaha melepaskan dia dari tangan iblis, begitu dari tangan setan. Enggak sih, mereka cuman targetnya very simple, sederhana, mengekang saja supaya jangan dia menyakiti dirinya, dirantai, lepas. Gitu ya. Ya, sehingga bahkan tidak bisa dikekang oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Sehingga itu kenapa hari ini kita yang tidak mengalami hal-hal semacam ini sudah sepatutnya selayaknya dan ya seharusnya kita bersyukur atas kuasa Tuhan Yesus yang lebih berkuasa daripada roh-roh tadi. Karena seperti yang Alkitab katakan, siapa yang bisa merampasi orang kuat? Orang itu harus lebih kuat. Keselamatan bukan cuma sekedar masalah saya susah gitu ya. Keselamatan itu berkenaan dengan kuasa. Itu kenapa tadi saya sempat berpikir ya, dan harap satu hari itu nanti bisa terwujud ya. Mestinya sangat mungkin ya. Penginjilan khususnya di daerah-daerah yang pedalaman, harusnya penyataan kuasa itu lebih bisa menjadi identik dengan orang Kristen itu. Ya, karena siapa? Ya, selain Tuhan yang bisa melepaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga bagian firman Tuhan ini yang berbicara mengenai begitu menyeluruhnya pengaruh kuasa kegelapan sampai memakai istilah yang khusus merasuk. Ya, bagian firman Tuhan ini juga yang menunjukkan kepada kita kenapa kita seharusnya bersyukur sekali. Ya, kalau kita mempunyai Tuhan yang otoritasnya seperti yang digambarkan di dalam bagian ini.
Pada waktu kita membandingkan cerita ini dengan cerita sebelumnya ya, kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang otoritasnya di laut dan di darat. Ya, di laut dia berkuasa meredakan badai. Di darat dia berkuasa mengusir setan. Sehingga baik laut maupun darat tidak ada tempat di mana Tuhan tidak berkuasa. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan, ketika bagian firman Tuhan ini mengatakan tibalah Yesus di Gerasa. Ya, kita yang mempelajari latar belakang perjanjian baru, yang tahu peta perjanjian baru begitu ya, kita akan tahu kenapa dikatakan di sini Gerasa. Apa yang menjadi keunikan dari Gerasa? Gerasa adalah wilayah yang non-Yahudi. Ya, wilayah yang non-Israel. Gerasa adalah wilayah kafir. Itu kenapa banyak babi? Karena orang Yahudi juga tidak makan babi. Ya, sehingga pada waktu dikatakan di Gerasa banyak babi, ya karena memang ini bukan daerah non-Yahudi. Ya, demikian juga setan tadi menyebut Yesus yang maha tinggi, bukan sebutan Mesias. Ya karena ini setannya juga setan dari lokasi yang non-Yahudi. Ya, sehingga pada waktu kita menyadari hal ini, maka firman Tuhan sebenarnya mau mengajarkan kepada kita otoritas Tuhan bukan cuma tidak dibatasi oleh laut dan darat ya, juga tidak dibatasi oleh wilayah. Nah hari ini karena kita sudah sangat terbiasa ya, Allah yang Maha Esa, sehingga saudara mau terbang ke Eropa juga doa sama Tuhan Yesus, saudara mau terbang ke Bali juga doa sama Tuhan Yesus, saudara terbang ke Afrika atau ke Amerika atau ke Australia juga doa sama Tuhan Yesus. Saudara perlu menyadari loh, ya, itu tidak merupakan sesuatu hal yang umum. Ya, di dalam keyakinan yang umum, saudara mau kemana ya berdoalah sama yang di sana, gitu ya. Jadi kalau boleh kembali sedikit sama yang KKN tadi ya, mereka ada di mana, ya mereka mesti menyembah yang di sana dan jangan bermain-main dengan yang di sana. Ya, sementara yang di sana itu sekali saudara keluar dari tempat itu ya sudah tidak bisa apa-apa. Betul ya? Ya karena sepertinya ada kapling-kaplingan dan itu yang secara umum sebetulnya. Sehingga Poseidon itu ya dewa laut. Ya, jadi kalau mau ke laut itu sama Poseidon. Tetapi kalau di darat itu bukan. Kalau mau perang itu sama Mars. Kalau jatuh cinta nanti ada namanya dewa yang lain lagi. Ya, sehingga di dalam budaya yang kita kenal, ini menarik ya. Mau budaya Tionghoa, mau budaya Yunani, ada bagian masing-masing. Ya, untuk menjadi tugas dewa dan dewi. Sehingga orang Kristen harus menyadari ya. Kalau hari ini saudara mau cari kerjaan berdoa sama Tuhan Yesus, mau cari pacar berdoa sama Tuhan Yesus, ya kemudian mau ada krisis doa sama Tuhan Yesus, sakit doa sama Tuhan Yesus. Tadi saya mengatakan mau kemanapun doa sama Tuhan Yesus. Saudara itu bukan sesuatu hal yang lumrah. Nah, kita harus bersyukur. Itu menunjukkan kita mempunyai Allah yang kuasanya itu tidak dibatasi oleh lokal. Dan yang ketiga, di dalam bagian ini juga yang perlu diperhatikan, di dalam satu cerita. Ya, satu cerita yang sangat terkenal ini. Ya, Yesus mengusir setan dari Gerasa. Saya percaya orang Elion apalagi mungkin tidak tahu cerita ini. Sadar enggak ya? Di dalam cerita ini ya, cerita ini menjangkau bukan cuma laut dan darat, ya, Israel dan non-Israel, tetapi tempat yang paling atas. Karena tadi ya, orang itu mengatakan, hai engkau anak Allah yang maha tinggi. Ya, ini menjangkau tempat yang paling atas sampai juga tempat yang paling bawah. Karena tadi orang itu juga mengatakan, jangan lempar kami ke dalam jurang maut. Biarkan kami masuk ke dalam babi-babi itu saja. Meskipun akhirnya rencana itu pun berantakan karena babinya juga terjun ke laut, mati semua. Begitu ya. Tapi di sini kita melihat ada pernyataan bahwa kuasa Tuhan itu meliputi tempat yang paling atas, termasuk juga jurang yang paling dalam. Sehingga berhenti percaya ya. Kalau ada orang yang mengatakan, saya pernah ke neraka, ini saya baca sendiri. Ya, terus di neraka saya ketemu, lah kok ada hamba Tuhan? Ya, disiksa oleh iblis. Gitu ya. Betul hamba Tuhan pakai baju seperti ini. Sehingga dia tanya sama Tuhan Yesus yang mendampingi dia. Ya kan dia pendeta kan. Kenapa kok kemudian masuk neraka, disiksa lagi? Terus Tuhan Yesusnya menjelaskan, iya karena pendeta itu mempunyai seorang istri. Gitu ya, dan istrinya berselingkuh. Dan pendeta ini tidak bisa mengampuni istrinya. Sehingga dia mati itu dengan membawa dosa-dosanya. Dan kemudian penafsiran yang salah dari doa Bapa kami ya. Ampunilah sehingga kamu diampuni.
Sehingga karena ini orang ini tidak mengampuni istrinya, maka meskipun dia pendeta, dosanya enggak jadi diampuni, sehingga kemudian dia masuk ke neraka, disiksa lagi sama setan-setan yang ada di sana gitu. Dan banyak orang percaya. Saya tidak tahu Alkitab yang dibaca itu Alkitab dari sebelah mana begitu. Ya karena bukan cuma sekedar bertentangan dengan doktrin, tapi juga di dalam bagian ini kita melihat ada apa kalau memang di neraka itu iblis yang berkuasa. Nah, ada apa setan-setan itu tidak mau di neraka? Ya mau-mau aja lah. Ya bahkan ada apa juga mereka mesti minta pindah ke babi dan seterusnya. Ya tapi bagian ini sebetulnya salah satu yang sejalan dengan bagian Alkitab yang lain. Neraka itu bukan tempat iblis berkuasa. Ya neraka itu tempat iblis itu dihukum juga. Dan tadi dikatakan jurang maut. Jurang maut itu Hades. Itu adalah pra neraka. Jadi seperti Firdaus itu pra surga. Orang yang percaya Tuhan yang meninggal sebelum Yesus datang, kita di Firdaus, sampai Yesus datang surga turun ke dalam bumi. Ya, maka demikian juga dikatakan mereka yang di luar Kristus, mereka di Hades, mereka di jurang maut. Seperti yang kita bisa temukan juga di dalam perumpamaan Lazarus dan orang kaya yang meninggal. Ya, sehingga orang ini meminta jangan masukkan kami ke dalam jurang maut. Sehingga itu menunjukkan ya, di jurang maut pun yang berkuasa ya bukan setan. Gitu ya. Sehingga di jurang maut pun siapa yang berdaulat di sana, yang berdaulat di sana tetap adalah kuasa Tuhan. Sehingga di dalam bagian ini kita seharusnya mengenali ya, Tuhan kita itu berkuasanya seperti apa. Tuhan bukan cuma beraninya sama yang lemah-lemah, ya, sehingga mungkin jangan-jangan kita berpikir ya, mentang-mentang saya gitu ya, Tuhan beraninya sama saya. Tidak. Di dalam cerita ini kita melihat satu pembalikan roh-roh jahat. Ya, pembuli itu begitu ya, ketika berhadapan dengan Tuhan bisa sampai hampir seperti humor ya, yang biasa membuli itu kemudian memohon sedemikian rupa ya karena setan-setan itu sadar di hadapan mereka itu siapa, itu menggambarkan sehingga hari ini kalau saudara melihat ya pembuli-pembuli dan pembuli-pembuli itu sayangnya enggak cuma di sekolahan saja begitu ya, di mana-mana itu juga ada yang lebih berkuasa daripada kita, uangnya lebih banyak daripada kita dengan mereka ya susah lah mau ke pengadilan juga kemungkinannya kecil sekali misalnya. Saudara memang itu ada. Sebelum Yesus datang kedua kali itu ada. Tapi firman Tuhan mengatakan keadilan itu satu kali akan dinyatakan. Sehingga kita yang mengalami peristiwa ini, kita boleh belajar percaya kepada keadilan Tuhan meskipun jangan sampai kita yang menjadi yang membuli. Kalau sampai kita yang membuli, saudara biar cerita ini sungguh-sungguh boleh menyadarkan saudara sebelum terlambat. Ya hari ini you are so powerful, saudara begitu berkuasa, orang yang saudara curangi juga tidak bisa membalas, itu tidak akan selamanya. Ya, itu tidak akan selamanya. Saudara akan bertemu dengan keadilan Tuhan. Sehingga sebelum itu, ya better, ya lebih baik sebelum terlambat kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sehingga cerita ini menunjukkan kuasa Tuhan itu sedemikian besar sehingga roh-roh jahat yang berkuasa itu di hadapan Tuhan seperti tidak ada apa-apanya. Tapi juga sekaligus yang indah dari cerita ini ya, yang juga jangan kita lupakan meskipun kita belum sempat membaca di bagian yang selanjutnya ya. Bagaimana orang yang kerasukan ini bukan cuma dilepaskan, ya bukan cuma dilepaskan dari kerasukannya, tapi dipulihkan dan dipulihkan di dalam pengertian sepenuh-penuhnya. Boleh kembali kita melihat Lukas pasal ke-8? Ya, boleh kita melihat apa yang terjadi dengan orang ini? Ayat yang ke-35 ya. Dikatakan apa? Ayat yang ke-35, Lukas 8:35, dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Ya, mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus, dan ini yang indah ya. Ia telah berpakaian, harga dirinya sudah dipulihkan dan sudah waras. Dan ini sesuatu hal yang menggoncangkan sehingga dikatakan maka takutlah mereka. Ya, dan ayat yang ke-38 ya, 38 dikatakan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Nah ini kenapa ini?
Ada penafsir yang mengatakan ini menarik ya. Setan-setan minta masuk ke dalam babi, ya wis boleh. Orang-orang ini minta Yesus pergi. Dikabulkan semuanya loh. Justru orang ini minta ya, menyertainya. Tuhan Yesus menyuruh dia pergi. Tuhan aneh-aneh lagi atau seperti apa? Tidak. Ya karena dikatakan di ayat yang ke-39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi, mengelilingi seluruh kota, memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Sehingga salah seorang penafsir bernama Joel Markus, ya dia mengatakan dalam tafsiran Markusnya yang juga mencatat peristiwa ini, dia mengatakan apa? His announcement of Jesus' mighty act on his behalf becomes for Mark the first proclamation of the good news about Jesus on Gentile soil and an anticipation of the spread of the gospel into the wider world after Easter. Ya, sehingga ini satu pengamatan yang sangat baik ya. Orang ini, yang kerasukan ini, yang tidak punya harga diri ini, ketika Tuhan memulihkan dia, bukan cuma dia waras, tetapi dia menjadi orang pertama. Ingat, Gerasa tadi apa? Bukan orang Yahudi, bukan daerah Yahudi. Sehingga penginjil, pemberita kabar baik kepada daerah non-Yahudi, termasuk Indonesia berarti, begitu ya. Tapi yang diawali dengan siapa? Diawali oleh orang yang tadinya itu kerasukan. Merupakan suatu antisipasi ya untuk nantinya Injil akan menyebar ke tempat-tempat yang non-Yahudi, termasuk ke Indonesia, termasuk ke Surabaya, termasuk juga ke Kupang Jaya, begitu ya, ke Satelit dan seterusnya. Puji Tuhan. Sehingga saya sangat setuju ya, seorang penafsir bernama Darrell Bock yang mengatakan, this miracle is not only about exorcism, it is especially about the liberation of a soul. Ya, mujizat ini bukan cuma sekedar berkenaan dengan pengusiran setan, berkenaan dengan pembebasan jiwa dari yang kerasukan menjadi orang pertama yang memberitakan kabar baik di antara orang-orang non-Yahudi. Karena pengutusan para murid itu setelah ini, dan itu pun terbatas di antara orang Yahudi dulu. Baru setelah Yesus naik ke surga, ya Injil disebarkan di luar non-Yahudi. Tapi orang ini sudah menjadi pengantaranya. Sehingga ada sarjana Alkitab yang mengatakan sangat mungkin daerah dia di mana dia berada, Dekapolis, begitu ya, sangat mungkin itu menjadi salah satu daerah di mana kekristenannya bertumbuh dengan baik dan bisa jadi itu salah satu tempat di mana Markus mengunjungi, begitu ya, Markus mengunjungi di sana dan dia mendapatkan cerita itu di Dekapolis tadi. Puji Tuhan ya. Sehingga pertanyaannya ya sejauh mana kita menyadari ya, kita bisa loh dikuasai seperti tadi ya, kalau Yesus tidak ada. Ya sehingga hati-hati ya, jangan sampai you don't know what you got until you lose it. Ya, sejauh mana kita bersyukur kalau hari ini kita tidak sampai kerasukan seperti tadi begitu ya, dikucilkan dari orang lain, fisik menderita mulai bawah sampai atas, tidak punya harga diri begitu ya, karena lari dari keluarga dan seterusnya. Sejauh mana kita bersyukur kepada Tuhan yang boleh memelihara kita, melepaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan. Pada waktu nanti kita akan menerima tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan oleh roti dan anggur. Bila kita boleh mengingat, hanya karena kuasa darah Yesus yang lebih kuat itu, hari ini kita bisa dilepaskan dari kuasa-kuasa yang seperti ini. Tapi juga menjadi refleksi bagi kita ya, kita yang sudah dimerdekakan, betulkah sekarang kita sudah menundukkan diri kepada Tuhan? Atau jangan-jangan seperti tadi saya katakan, yang muda-muda perlu healing, ngapain gitu loh perlu healing. Senin sampai Sabtu juga belajar berapa banyak, main game berapa banyak, itu masih perlu healing. Kenapa ya begitu gampang galau? Ya padahal dolar berapa, saudara juga tidak perlu ngereken. Pokoknya ada aja makanan di rumah. Gitu ya. Sekolah, uang sekolah berapa ya papa mama yang bingung. Ada apa kok hari ini banyak anak muda yang perlu healing place dan seterusnya gitu. Saudara merasa itu tidak ada pengaruh kuasa-kuasa kegelapan? Yang meskipun memang tidak merasuk kita, tapi memberikan pemikiran-pemikiran hidupmu kurang bahagia, hidupmu tidak berarti, mesti begini, kamu tidak punya ini, kamu tidak punya itu, oh kamu so soro gitu ya, kamu so sorry, sehingga akhirnya stres, susah-susah sendiri. Saudara perlu menyadari, itu dari mana? Demikian juga kita yang dewasa ya, mungkin ya harusnya ya, kalau sampai yang dewasa pun juga sedikit-sedikit healing ya, kasihanilah anak-anak saudara begitu ya. Tapi bukan berarti oh saya lepas, ya enggak juga sih.
Ya kan tadi kita melihat gejala-gejala seperti yang dirusak, dirasuk memang enggak, tapi yang dirusak betulkah itu tidak sedang menjangkiti kita. Kita perlu sadar. Dan kalau hari ini kita bersikap seperti tanah yang gersang, yang dilempari firman apa kemudian lupa, dengar firman apa kemudian lupa, betulkah itu kebetulan? Kalau hari ini kita merasa begitu berhak untuk saya tidak mau taat pada firman Tuhan mau apa, betulkah saudara merasa itu benar-benar saudara yang gagah? Ataukah jangan-jangan seperti contoh tadi ya, orang itu kelihatannya hebat ya, dirantai juga putus, padahal bukan orang itu. Ya, kuasa di baliknya itu yang sedang menguasai orang yang bersangkutan. Jadi kalau hari ini kita terus menolak firman, kita perlu sadar. Jangan-jangan bukan karena saudara itu yang hebat ya, berpikir mandiri ya. Sehingga hamba Tuhan pun kalau ngomong saya enggak harus percaya karena saya lebih daripada hamba Tuhan begitu ya. Jangan-jangan itu bukan karena itu. Jangan-jangan ada kuasa yang menyengkram saudara dan saudara tidak menyadari. Sehingga mari, ya khususnya kalau kita nanti akan menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kalau mau jadi hamba Tuhan lah. Ada apa? Mesti menjadi hamba dari roh-roh jahat. Untungnya apa? Galau itu menyenangkannya di mana? Begitu ya, stres itu enaknya di mana? Serakah itu dampak baiknya itu apa? Begitu ya, dosa itu apa keuntungannya? Apa baiknya bagi anak saudara, bagi istri saudara, bagi suami saudara? Kenapa gitu ya? Kalau mau jadi hamba, kita mesti menjadi hamba daripada hal-hal yang sedemikian. Sehingga mari kita yang menyadari kuasa Tuhan sudah membebaskan kita. Kalau mau menjadi hamba, marilah kita menjadi hamba kebenaran. Marilah kita menjadi hamba Tuhan. Marilah kita boleh pakai Tuhan justru untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang memerlukannya. Mari saya ingin mengajak setiap kita mengambil waktu sebentar. Sementara pianis akan memainkan sebuah lagu. Saya rindu kita sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Sehingga biarlah firman tidak berlalu begitu saja. Karena kuasa-kuasa kegelapan tidak akan berlalu begitu saja.